Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudita Nindya Kartika Rizky SKM MPH, dosen jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Di sini, saya akan menyampaikan video paparan mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Tujuan disusunnya video ini adalah sebagai bentuk dokumen pernyataan diri yang ditujukan untuk unjuk dalam sertifikasi dosen tahun 2023. Akan saya paparkan dalam beberapa poin. Yang pertama adalah poin delivery, poin yang kedua adalah poin interaction, dan poin ketiga adalah poin assessment. Untuk mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat semester 2 dengan bobot SKS 2, yaitu SKS teori. Mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan membahas tentang definisi, konsep, dan implementasi administrasi dan manajemen kebijakan kesehatan pada ranah kesehatan masyarakat. Topik bahan juga akan dideskripsikan mengenai derivasi konsep administrasi, manajemen, dan kebijakan dalam program kesehatan masyarakat di Indonesia. Untuk capaian pembelajaran yang didebankan pada mata kuliah atau blok, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan konsep dasar administrasi kebijakan kesehatan, yang kedua, menjelaskan sistem kesehatan, yang ketiga, menjelaskan fungsi administrasi dan manajemen, yang keempat, menjelaskan kebijakan kesehatan, dan yang kelima, memahami derivasi konsep administrasi, manajemen, dan kebijakan publik dalam program-program peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu memahami dasar-dasar bidang keilmuan administrasi, manajemen, dan kebijakan kesehatan. Adapun outcome pembelajaran yang diharapkan dari lulusan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan bidang keilmuan administrasi, manajemen, dan kebijakan kesehatan sebagai dasar mempelajari mata kuliah lanjutan di bidang administrasi kebijakan kesehatan meliputi mata kuliah ekonomi kesehatan, manajemen kesehatan, analisis kebijakan kesehatan, dan rencana evaluasi kesehatan. Delivery. Delivery merupakan cara penyampaian materi pembelajaran. Untuk mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan, cara penyampaian materi pembelajaran untuk pembelajaran sinkronus menggunakan Zoom ataupun pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk asinkronus, kami menggunakan sistem e-learning management dari sistem yang bernama LGIRU atau e-learning Universitas Jenderal Sudirman. Referensi atau bahan kajian yang digunakan pada mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan adalah buku referensi utama, kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jurnal nasional serta jurnal internasional terbaru. Untuk metode pembelajaran, biasanya dilakukan melalui kuliah, diskusi, dan belajar mandiri. Dalam perkuliahan, dosen juga berupaya untuk terus mengupayakan tingkat partisipasi aktif mahasiswa dengan cara diskusi, memberikan pertanyaan secara langsung, maupun diskusi secara tidak langsung melalui beberapa platform seperti LGIRU maupun grup WhatsApp. Untuk belajar mandiri, mahasiswa biasanya diberi tugas baca untuk mempelajari referensi yang telah diberikan oleh kami. Yang kedua adalah interaction, yaitu interaksi antara saya dan mahasiswa melalui berbagai platform seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik melalui LGIRU maupun secara langsung offline di luar pembelajaran. Untuk assessment atau penilaian, dalam mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, ujian tengah semester, yang kedua, ujian akhir semester, serta penugasan yang dilakukan di beberapa materi mata kuliah dan di beberapa pertemuan. Penugasan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa lebih memahami dengan cara mempelajari lebih lanjut dari bahan referensi di luar referensi yang sudah diberikan oleh para dosen. Untuk penilaiannya, kami upayakan penilaian kepada mahasiswa bersifat adil, terbuka, dan objektif. Karena seluruh penilaian tercantum dalam LGIRU secara transparan dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Selanjutnya,
Saya akan menampilkan video perkuliahan Administrasi Kebijakan Kesehatan tatap muka ketiga, yaitu Sistem Kesehatan Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang Sistem Kesehatan Nasional. Ada yang sudah pernah dengar Sistem Kesehatan Nasional? Tentang apa itu? Sistem kesehatan di tingkat nasional. Oke, perwujudannya kalau di daerah dalam bentuk apa? Sistem kesehatan daerah. Nah, kita akan bedah lebih dalam tentang sistem kesehatan nasional ya. Dalam sistem kesehatan nasional kita mengenal ada 6 subsistem di sistem kesehatan nasional. Dan sistem kesehatan nasional ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012. Komponen atau subsistem dalam sistem kesehatan nasional diantaranya adalah upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, obat dan alat kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen informasi kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan belajar lebih mendalam tentang beberapa subsistem. Nanti teman-teman akan kami minta untuk belajar mandiri beberapa subsistem lain yang belum tercantum dalam perkuliahan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah subsistem upaya kesehatan. Kita akan membedah dari pengertian atau definisi, tujuan, pembagian pelayanan kesehatan, prinsip, dan penjaminan mutu. Di upaya kesehatan kita belajar dua pelayanan, yaitu pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau teman-teman jurusan kesehatan masyarakat fokusnya kemana berarti? Kesehatan masyarakat. Kalau teman-teman di keperawanan? Dua-duanya bisa. Kemudian kalau pelayan teman-teman dokter berarti masuk kemana? Apakah hanya pelayanan kedokteran? Dua-duanya juga bisa. Kita akan bedah satu-satu ya. Yang pertama pengertian dari subsistem upaya kesehatan, yaitu tantangan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk bisa melaksanakan upaya kesehatan, kita berprinsip pada 3 hal, yaitu accessible, affordable, dan quality. Accessible berarti harus bisa diakses dari segi jarak. Kemudian affordable berarti harus bisa dijangkau dari segi biaya. Kemudian quality maksudnya di sini seperti apa? Bisa lebih keras soalnya. Kualitasnya seperti apa? Sesuai standar, apalagi kualitas terjamin. Sebelum itu sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau misalnya mereka membutuhkan pelayanan kedokteran seperti pengobatan medis, ya kita harus berikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Atau ketika mereka memiliki masalah kesehatan masyarakat, ya kita deliver ke mereka pelayanan kesehatan masyarakat berupa intervensi dengan bersumber daya masyarakat, gitu ya. Nah, ini adalah unsur utama dalam subsistem upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Untuk upaya kesehatan masyarakat meliputi promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, hingga sampai ke penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Karena kalau di upaya kesehatan masyarakat ini mencakup seluruh program yang nantinya tujuan sasarannya adalah kelompok masyarakat. Sedangkan upaya kesehatan perorangan ini berfokus pada mulai dari promosi kesehatan hingga pelayanan kebugaran fisik dan kosmetik, di mana nanti yang menjadi tujuan sasaran utamanya adalah individu dan keluarga, gitu ya. Nah, ini adalah pembagian pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Ada 2, pelayanan kedokteran atau medical services dan pelayanan kesehatan masyarakat atau public health services. Untuk pelayanan kedokteran, pengorganisasiannya biasanya bisa berdiri sendiri atau bersama atau institution ya. Kalau berdiri sendiri itu contohnya seperti dokter praktek pribadi, kemudian ada bidan praktek mandiri. Perawat pun juga bisa ya membuka praktek sendiri, misalnya perawat spesialis buka ADM, perawat spesialis luka bakar, atau juga perawat spesialis jantung, ini juga bisa. Kemudian tujuannya adalah penyembuhan penyakit atau memulihkan kesehatan. Berarti ada fungsi apa di sini? Kuratif dan rehabilitatif. Dan sasarannya adalah perorangan dan keluarga. Makanya ada juga dokter keluarga ya, kemarin kalau tidak salah ada yang menanyakan terus fungsinya.
misalnya satu keluarga ini punya satu dokter, berarti itu fungsinya apa Bu? Itu berfungsi sebagai pelayanan kedokteran. Kemudian pelayanan kesehatan masyarakat atau public health services, nanti teman-teman setelah lulus ya akan menjadi salah satu komponen dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Ini pengorganisasiannya biasanya bersama dilakukan dalam satu organisasi, ya, misalnya institusi kesehatan, dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Berarti fungsi apa yang dilaksanakan di sini? Preventif dan promotif. Sasarannya tentu saja kelompok dan masyarakat. Ada yang bisa menyebutkan nih untuk program promotif dan preventif contohnya apa? Kermas, PHBS, yang rutin, Posyandu, apa lagi? Prolanis, yang ke bayi balita, imunisasi itu juga salah satu bentuk pelayanan kesehatan masyarakat ya untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Nah, di subsistem upaya kesehatan kita mengenal ada 7 prinsip yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah berkesinambungan dan paripurna. Berarti pelayanan kesehatan yang diberikan itu harus dilaksanakan secara terus-menerus mulai dari pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian dilaksanakan secara paripurna, berarti harus secara keseluruhan. 4 komponen itu tidak boleh dihilangkan salah satunya. Pun ketika pelayanan kedokteran diberikan, tidak hanya pelayanan kuratif dan rehabilitatif saja, tapi juga ada pelayanan promotif dan preventif. Teman-teman di sini pasti pernah ya berobat ke dokter. Ada nggak penyuluhan atau sedikit edukasi kesehatan dari nakesnya? Ada ya, pasti ya. Misalnya kalau sakit diare, coba kalau misalnya mau makan cuci tangan dulu, setelah buang air besar cuci tangan dulu, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk contoh edukasi kesehatan yang diberikan oleh pelayanan kedokteran. Kemudian prinsip yang kedua adalah bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan. Makanya tadi pelayanan yang berkualitas itu salah satunya adalah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya salah satu mahasiswa di sini sakit gitu ya, diare. Berarti kan pelayanan yang dibutuhkan apa? Untuk meningkatkan kualitas rehidrasi. Karena kalau misalnya dehidrasi itu kehilangan cairan, maka kalau misalnya mau mendapatkan pelayanan kedokteran berarti yang dipertahankan adalah kondisi cairan tubuh. Berarti yang harus diberikan antara lain bisa cairan MSRL atau oralit begitu ya. Itu sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Kenapa kalau pelayanan diberikan berlebihan? Efeknya apa? Kurang baik untuk tubuh. Ada efek samping jangka panjang yang mungkin dialami, apalagi kalau misalnya obat-obatan tertentu diberikan berlebihan ya, bisa disalahgunakan. Itu contohnya seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah adil dan merata. Adil berarti semua harus bisa mendapatkan layanan kesehatan, gitu ya, baik dari masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas maupun menengah ke bawah, itu harus adil. Kemudian merata, bisa dijangkau sampai seluruh lapisan masyarakat, bahkan di seluruh pelosok negeri, gitu ya. Kemudian non diskriminatif, berarti tidak boleh membedakan suku, ras, agama tertentu, atau bahkan kalau di luar itu masih ada diskriminasi warna kulit, gitu ya, dan itu sudah tidak boleh, gitu ya. Kemudian terjangkau seperti tadi tujuan upaya kesehatan, yaitu terjangkau dari segi biaya dan terjangkau dari segi akses. Yang selanjutnya adalah penggunaan teknologi tepat guna melancarkan penyelenggaraan upaya kesehatan. Dan terakhir, bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Kenapa cepat dan tepat? Biar apa? Kenapa? Efisien, efektif, goal akhirnya apa? Kepuasan pelayanan. Jadi biar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan, begitu ya. Sehingga nanti tercipta subsistem upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Nah, dalam penyelenggaraan upaya kesehatan juga ada kegiatan penjaminan mutu, di mana kegiatan penjaminan mutu ini dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif dan terpadu. Yang pertama dilakukan adalah dengan menetapkan cara pelaksanaan penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia, misalnya dengan melihat sumber daya yang ada. Jadi ketika mau melakukan kegiatan penjaminan mutu, contohnya audit internal gitu ya, lihat sumber dayanya, ada anggarannya atau tidak, kemudian ada masalah apa yang kira-kira mau diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian menetapkan masalah mutu dan penyebabnya serta standar yang telah ditetapkan. Terakhir baru melakukan penilaian hasil untuk menyusun rencana tindak lanjut sehingga dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan. Sampai sini ada pertanyaan?
Belum? Kalau ada pertanyaan, feel free untuk angkat tangan ya. Selanjutnya adalah subsistem SDM kesehatan. Sama seperti subsistem upaya kesehatan, kita akan belajar bersama tentang definisi, tujuan, jenis, unsur utama, dan prinsip. Nah, untuk definisinya sesuai dengan apa yang sudah digarisbawahi, berarti tantangan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Supaya apa? Tujuannya agar tersedia tenaga kesehatan yang bermutu, secara mencukupi, terdistribusi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk bisa menjamin pembangunan kesehatan terselenggara guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Karena apa? Kita mesti mendistribusikan secara adil, karena kita bisa lihat sendiri ya, masalah tenaga kesehatan di Indonesia itu seperti apa? Kurang merata. Maksudnya kurang merata gimana? Masih banyak di wilayah-wilayah di data yang belum dapat pemerataan kesehatan, terutama atas tenaga kesehatan belum menjangkau ke sana. Oke, belum bisa menjangkau ke daerah data 3T gitu ya, tapi masih tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan berarti setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Teman-teman di sini berarti termasuk apa? Sarjana kesehatan masyarakat itu termasuk tenaga kesehatan. Nah, ini adalah jenis tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ya. Nanti teman-teman bisa mencari tahu informasi terbaru tentang sumber daya manusia kesehatan di peraturan yang terbaru. Untuk peraturan yang lama, tenaga kesehatan masih termasuk dalam jenis tenaga kesehatan. Tapi kalau di peraturan terbaru, tenaga kesehatan masyarakat sudah terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nanti silahkan dicari sendiri dan dibaca sendiri ya. Nah, unsur utama dalam sumber daya manusia kesehatan yang pertama adalah perencanaan tenaga kesehatan. Di sini kita menentukan jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Contoh, di Jawa kita bisa tahu ya, tenaga dokter itu sudah cukup banyak. Tapi di wilayah timur ternyata ada wilayah puskesmas yang ternyata tidak memiliki tenaga kesehatan. Berarti di sini upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan tenaga kesehatan, baik itu tenaga medis, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, kemudian tenaga perawat yang nantinya bisa kita berdayakan di wilayah timur, misalnya seperti itu. Setelah melakukan perencanaan, yang kedua adalah melakukan pendidikan dan pelatihan. Upaya ini merupakan upaya pengadaan sesuai dengan jenis, jumlah, dan kualifikasi yang telah direncanakan serta meningkatkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya sudah ada nih, kayak teman-teman nanti sudah menjadi tenaga kesehatan masyarakat, sudah siap menjadi lapangan, tapi kan kalian harus punya kemampuan lebih, misalnya untuk menjadi fasilitator kesehatan, untuk bisa menggali masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Contohnya seperti itu. Atau ketika nanti teman-teman mengikuti program dari Kementerian Kesehatan, program Nusantara Sehat. Di situ di program Nusantara Sehat teman-teman akan dilatih untuk berkolaborasi dengan jurusan lain, gitu ya. Setelah ada kegiatan pendidikan dan pelatihan, selanjutnya adalah pendayagunaan. Kalau sudah dilatih keterampilan dan kemampuannya, tentu setelah itu ada pendayagunaan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan keilmuan dan kompetensi yang sudah dipelajari oleh tenaga kesehatan sehingga bisa meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan yang ada di Indonesia. Di unsur ini ada upaya pemerataan di mana nantinya tenaga kesehatan akan didistribusikan sampai ke daerah pelosok, gitu ya. Selain pemerataan ada pemanfaatan. Setelah itu ada kegiatan pembinaan dan pengawasan. Apakah di daerah-daerah yang sudah ditentukan itu kinerjanya sudah sesuai apa yang menjadi beban kerja berlebih? Bagaimana kepuasan tenaga kesehatan ketika sudah ditempatkan di wilayah tertentu? Kira-kira teman-teman ada nggak yang mau ditempatkan di wilayah pelosok? Kenapa? Jauh. Selain jauh, kan nanti masih ada transportasi gitu. Mahal. Kalau dibiayai gimana? Belum ada jaminan keamanan, betul. Apalagi selain jaminan keamanan yang belum terjamin? Fasilitas. Kenapa fasilitasnya? Fasilitas di sana masih kurang banget. Terus yang meningkatkan fasilitas gimana? Pembangun fasilitas pertama dari
pengajuan advokasi, kemudian merancang kebijakan supaya bisa lebih lengkap gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, prinsip SDM kesehatan antara lain ada dari pengadaan tenaga kesehatan, pendayagunaan, pembinaan tenaga kesehatan hingga nantinya pengembangan karir. Kenapa tenaga kesehatan kita perlu pengembangan karir? Supaya apa? Supaya ada jenjang karir. Ada jenjang karir. Biar apa sih kalau misalnya kita sudah mau dan sudah mampu untuk mengembangkan karir tenaga kesehatan, tujuan akhirnya apa? Kinerjanya berapa? Lebih baik dan maksimal. Atau kalau di SDM kita sebutkan dengan istilah produktivitasnya juga lebih meningkat. Kemudian nanti goal yang terakhir adalah kepuasan kerja. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengembangan karir itu bisa meningkatkan motivasi kerja para tenaga kesehatan dan mereka mau bisa lebih produktif gitu ya untuk bisa mencapai cakupan yang menjadi target pembangunan kesehatan. Baik. Nah, selanjutnya adalah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Ini meliputi sama definisi, tujuan, prinsip, unsur utama, dan bentuk pokok. Untuk definisi, silakan di-highlight untuk kata yang bercetak tebal gitu ya. Jadi tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung dalam rangka tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuannya tersedia obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat, serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin terselenggara pembangunan kesehatan. Nah, di subsistem upaya obat dan perbekalan kesehatan ini kita mengenal dengan istilah perbekalan kesehatan. Pengertiannya adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang dibutuhkan. Berarti komponen lain di luar obat dan peralatan dibutuhkan seperti sabun cuci tangan, alat peralatan bayi, sabun untuk desinfektan. Jadi juga termasuk ke dalam perbekalan kesehatan. Pernah lihat ya di rumah sakit orang tuh kalau misalnya sudah stay di ruang rawat inap pasti kan ada kegiatan sterilisasi dulu ruangannya sampai nanti pasien berikutnya bisa masuk. Nah itu menggunakan perbekalan kesehatan. Ini prinsip obat dan perbekalan kesehatan. Yang pertama aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Kenapa kita perlu memperhatikan prinsip keamanan kalau obat dan perbekalan kesehatan? Supaya tidak disalahgunakan dan disalahgunakan. Tidak disalahgunakan, apalagi tidak hilang. Selain itu, tidak rusak. Kalau bicara soal efek samping, tidak berlebihan ke konsumen. Apalagi? Yang jelas bisa memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kemudian prinsip yang kedua tersedia, merata dan terjangkau. Terjangkau di sini berarti seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang ada di masyarakat. Contoh, teman-teman kalau sakit langsung ke dokter nggak? Nggak. Kemana dulu? Ke apotek terus? Selain ke apotek, kalau rumahnya jauh dari apotek tapi di situ ada klinik, selain itu puskesmas. Selain itu sebelum pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan biasanya cari obat di warung, berarti kan ya biasanya kan ada dijual-jual di warung gitu ya, di market juga ada gitu kan. Itu juga bisa karena beberapa obat bebas juga diperjualbelikan di teman-teman tertentu yang memang sudah mendapatkan izin. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi biar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat ya. Sekarang kalau di desa emang bakal ada apotek. Padahal apotek itu kan harus berjarak 5 km dari satu apotek ke apotek lain gitu ya. Nah kalau lihat langsung apotek belum tentu ada bagaimana? Biasanya ada di warung-warung gitu ya. Dan ini biasanya yang tersedia adalah jenis obat bebas ya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah rasional. Rasional di sini berarti maksudnya dalam jenis, jumlah, dan kualifikasinya itu harus sesuai dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misal obat yang dijual di warung tadi itu harus berjenis obat bebas, bukan obat keras atau obat yang harus menggunakan resep dokter. Tuh ya. Kemudian berkaitan juga soal rasional, soal harga. Kan nggak boleh ya ada harga misalnya sama-sama paracetamol tapi rentang harganya itu antara Rp4.000 sampai Rp5.000 saja. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu sudah tidak rasional dan tidak bisa dijangkau masyarakat. Kemudian transparan dan bertanggung jawab. Transparan di sini berarti transaksi untuk setiap penjualan obat itu harus ada bukti laporannya. Salah
produksi sendiri. Saya kasih contoh, kemarin pada saat COVID, vaksinnya itu kan kita impor, betul tidak? Ambil dari luar. Terus prinsip kemandirian di sini gimana maksudnya? Bikin vaksin sendiri, kita memproduksi sendiri obat-obatan kita sehingga kita bisa menghemat biaya untuk pendatangan obat. Karena ketika kita mau mendatangkan logistik obat dan perbekalan kesehatan itu juga memakan biaya yang cukup besar. Belum biaya distribusinya, biaya penyimpanannya, pengadaan itu kan jauh lebih besar. Makanya kita menggunakan prinsip kemandirian supaya kita bisa memproduksi sendiri hasil obat dan perbekalan kesehatan, gitu ya. Nah, bentuk pokok untuk subsistem obat dan perbekalan kesehatan antara lain ada ketersediaan, jaminan mutu, dan jaminan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. Untuk jaminan ketersediaan berarti harus merujuk pada daftar obat esensial nasional, kemudian ada fungsi optimalisasi di sini, ada pertanggungjawaban ekonomi di mana nanti pada saat pengadaan obat dan perbekalan kesehatan itu harus berkaitan dengan kondisi ekonomi yang sedang berlaku, baik itu ada inflasi maupun tidak, itu harus menyesuaikan. Kemudian terkait dengan pengadaan dan produksi, berarti pengadaan obat dan perbekalan kesehatan itu harus bisa dilaksanakan secara berkesinambungan dan saling terpadu. Dan terakhir harus untuk pelayanan obat dan perbekalan kesehatan di rumah sakit harus berkolaborasi dengan komite farmasi dan terapi di rumah sakit. Itu jaminan ketersediaan. Sedangkan untuk jaminan mutu berarti ada fungsi pengawasan mutu, ada fungsi pengawasan distribusi, fungsi pengendalian harga, pengawasan produksi, dan distribusi pemanfaatan obat tradisional yang dilakukan oleh pemerintah melalui lintas sektoral, organisasi profesi, dan masyarakat. Ketika kita bicara jaminan mutu, berarti organisasi profesi apa saja yang terlibat? Apa istilahnya? Kalau dokter ikatan dokter, kalau farmasi apa? Ikatan apoteker. Kemudian apa lagi sebagai pengguna? Pengguna obat-obatan, pengguna logistik, masyarakat. Siapa? Nakes. Nakesnya siapa? Perawat, dokter, bidan gitu ya. Itu juga betul melakukan pengawasan terhadap jaminan mutu obat dan perbekalan kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah jaminan pemerataan, di mana kita di sini melihat bagaimana pendistribusian obat yang dilaksanakan melalui pedagang besar farmasi. Kemudian untuk obat-obatan resep dokter kepada masyarakat ini diselenggarakan melalui apotek. Tapi kalau misalnya di wilayah tersebut tidak ada apotek dan ada praktek dokter, maka dokter juga boleh memberikan resep obat-obatan sesuai dengan fungsi sosialnya, gitu ya. Tapi nggak boleh sembarangan ngasih, gitu ya. Demikian video PDD UKT-PT yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.